Seorang wanita duduk jongkok di tanah dengan ketakutan. Kaca di belakang punggungnya bergetar. Terlihat pohon kelapa tumbang di kejauhan. Detik berikutnya, gelombang besar menerjang resor, membawa pasir dan tanah. Pintu kaca dihantam hingga pecah. Semua orang berusaha lari, seketika mereka terhanyut di lautan. Wanita itu berteriak, "Suamiku, lindungi anak-anak." Putra sulung mereka, Lukas, gelisah melihat jauh, bingung. Sang ayah memeluk kedua anaknya dan berbalik lari, tapi mereka tetap dihantam tsunami tanpa ampun. Lukas melompat ke air menghindari bahaya, tapi ibunya tak bisa bersembunyi dan terkena hantaman. Saat terang, ombak masih menghantam. Maria bertahan berpegangan pohon kelapa, berteriak putus asa dan kesakitan. Kebahagiaan keluarga 5 orang hancur seketika. Tiba-tiba, dia mendengar suara minta tolong yang dikenalnya, Lukas. Lebih buruk, anak itu terseret ombak ke depan. Maria segera melepaskan tangannya dari pohon kelapa dan berenang ke Lukas. Tapi ini bukan berenang lagi. Lebih tepat, dia menerjang ke Lukas di tengah arus air kacau. Kaki kanan Maria terkena ranting, sementara kepala Lukas tersangkut pecahan kaca. Baru saja satu gelombang tsunami berakhir, gelombang tsunami berikutnya sudah datang menerjang. Mereka tak bisa lari. Lukas perlahan kehilangan kesadaran di arus air, tapi akhirnya berhasil ke permukaan. Anak laki-laki itu melihat sekeliling dan melihat ibunya mengapung di air. Lukas mengira ia kehilangan ibunya, lalu berteriak kesakitan. Saat itu, Maria tampaknya mendengar panggilan putranya. Perlahan mengangkat kepala membalas Lukas. Ibu dan anak itu penuh luka, tapi mereka tidak menyerah, berusaha mendekat. Akhirnya ombak mereda, ibu dan anak itu berpelukan di air. Untuk mencari tempat berlindung yang lebih baik, mereka berjalan satu depan satu belakang. Maria berjalan di depan terpincang-pincang. Lukas berjalan di belakang, wajahnya serius. Air makin surut. Ia melihat kaki kanan ibunya robek parah, tapi yang menakutkan, ibunya tak merasakannya. Lukas ketakutan dan berteriak, "Ibu!" Maria menunduk ke bawah, lalu mengerti ketakutan putranya. Lukas membalikkan badan karena tak berani menatap Maria, lalu berjalan ke depan. Meski tubuhnya penuh luka, Maria tetap berusaha melindungi. Mereka memanjat pohon besar dan menunggu pertolongan. Tak tahu berapa lama, barulah warga datang. Seorang paman yang sudah tua hanya mampu menyeret Maria di atas tanah. Luka yang tergesek membuat Maria tak tahan dan berteriak lalu perlahan pingsan. Paman baik hati itu membawa ibu dan anak ke rumah sakit. Rumah sakit penuh sesak pasien, penyakit terlihat menakutkan. Lukas mendekati ibunya. Pertama kali bocah itu merasakan ketidakberdayaan ibunya. Tubuh Maria gemetar kehilangan darah. "Memohon dokter, saya satu-satunya keluarga anak ini. Tolong, saya mohon, selamatkan saya." Dokter itu tidak berkata apa-apa dan hanya melirik Lukas, lalu dengan cepat menyuntikkan antibiotik kepada Maria dan membersihkan lukanya dengan busa iodine. Maria terbangun, melihat hanya orang-orang terluka mencari keluarga mereka. Ia menyuruh Lukas membantu orang lain. Namun hari itu, anak laki-laki itu menjadi yatim piatu. Pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami terbesar dalam sejarah melanda pesisir Asia Tenggara, Thailand, mengonfirmasi korban 5.393 orang. Orang hilang 3.071, lebih dari 1.000 diantaranya warga asing. Awalnya banyak keluarga datang ke sini untuk liburan, tapi karena tsunami ini, banyak keluarga hancur. Setelah tsunami, resor mewah yang megah kini jadi reruntuhan dan kehancuran. Semua rumah sakit di sekitar sini penuh. Lukas yang berhati baik mengikuti arahan ibunya untuk pergi ke lantai 1, ingin membantu orang lain sebisa mungkin. Baru tiba, ia diminta paman mencari anak di foto. Lukas keliling rumah sakit, sebut nama putra paman itu. Putra si paman itu belum ditemukan, tapi Lukas justru bertemu orang lain yang lebih butuh bantuan. "Tolong saya. Tolong saya juga. Tolonglah saya." Lukas memegang daftar itu lama. Akhirnya, seorang anak laki-laki di ruang perawatan menjawab Lukas. Anak laki-laki adalah putra paman itu. Maka Lukas segera berlari memanggil paman tersebut. Melihat ayah dan anak terpisah berpelukan lewat kaca, Lukas merasa bahagia. Anak itu ingin memberitahu ibunya, tapi saat kembali ke ruang perawatan, tempat tidur ibunya kosong. Seorang dokter membawa korban luka untuk ditempatkan di tempat tidur Maria. Lukas menjadi sangat marah dan menghalangi, tidak mengizinkan dokter melakukan hal itu. Seorang perawat membujuk anak laki-laki itu ke tenda berisi anak-anak lain, lalu menempelkan kertas anak yatim di tubuhnya. Ia ingin membaca buku pendaftaran kematian di meja, tapi setelah 3 halaman, ia tak sanggup lagi karena takut ibunya benar-benar pergi. Di rumah ini, semua anak kehilangan orang tua seperti Lukas. Anak itu tak tahan, menangis keras, hatinya takut. Sementara itu, ayah dan adik laki-lakinya yang tersapu tsunami juga mencari Maria. Lukas, Henry mengirim kedua putranya naik mobil ke pengungsian dan
dan meminta seorang wanita menjaga mereka. Mobil pergi sementara dia tetap mencari istri dan putra sulungnya. Namun, ia terpincang mencari sepanjang malam tanpa hasil. Kelompok orang selamat berkumpul di satu tempat. Di sini Henry meminjam ponsel yang sangat berharga pada saat itu. Ia menelepon ayah mertuanya, memberitahu istri dan anak-anaknya hilang. Ia menangis lalu menutup telepon untuk menghemat baterai. Henry mengembalikan ponsel ke pria baik hati, tapi pria itu memberikannya lagi. Dalam panggilan ini, Henry berkata, "Aku janji, aku pasti akan menemukan Maria dan Lucas." Sementara itu, perawat membawa Lucas ke ibunya yang terpisah. Karena banyak korban luka di rumah sakit, perawat salah mencatat nama Maria, membawanya ke tempat pertolongan lain. Maria memakai selang oksigen. Tubuhnya lemah akibat kehilangan banyak darah, wajahnya pucat. Ibu dan anak itu berpelukan erat, takut kehilangan satu sama lain. Setelah ibunya sadar, dengan susah payah ia bertanya pada Lucas apakah kakinya sudah hitam. Anak itu mengangkat selimut, melirik lalu menurunkannya, menenangkan ibunya bahwa kakinya masih merah agar ibunya tenang dan beristirahat. Setelah itu, anak laki-laki itu mencari perawat dan mengabari kaki ibunya menghitam, kondisinya buruk. Perawat berjanji akan jadwalkan operasi segera. Lucas khawatir ibunya haus, ingin ambil air. Saat itu, Henry yang telah mencari di beberapa tempat perlindungan, akhirnya tiba di rumah sakit ini. Baru saja ia menuruni tangga, Lucas berjalan dari arah seberang. Keduanya melewati sama lain. Pernahkah kamu melihat Lucas seperti ini? Anak laki-laki itu berjuang bertahan hidup di air. Arus air deras telah menjatuhkan anak itu ke air berulang kali. Awalnya, ini liburan keluarga yang bahagia. Karena tsunami terbesar di Asia Tenggara, keluarga itu terpaksa terpisah. Hari ini hari ketiga Maria dan Lucas di rumah sakit. Saat Lucas antre ambil air, tiba-tiba ia melihat sosok familiar di koridor. Bukankah orang pincang itu ayahnya? Ia langsung berlari ke bawah sambil berteriak. Namun saat sampai di koridor, Henry sudah menghilang, tak terlihat bayangannya. Lucas yang gelisah segera berlari keluar rumah sakit untuk mencari, sementara kedua adiknya duduk di mobil evakuasi menuju rumah sakit. Simon tak tahan kebelet pipis buru-buru turun dari mobil. Thomas mengejar mencegah adiknya tersesat. Tak jauh di belakang, Lucas berlari mendekat. Kedua adiknya tak melihat kakaknya kembali ke mobil evakuasi. Sementara itu, Lucas cemas karena tak menemukan ayahnya. Ia berteriak, "Ayah!" Segera setelah itu, kedua adiknya di mobil melihat kakaknya. Ketiga bersaudara saling berpelukan erat. Setelah kehilangan, kita mungkin lebih menghargai apa yang kita miliki. Setelah itu, di mata Lucas terpancar harapan. Ayah muncul di kerumunan. Mereka berlari saat saling melihat. Keempat anggota keluarga berkumpul. Maria membuka mata, suaminya di sana. Simon mencium kening ibunya. Thomas yang masih kecil pun tahu cara menghibur ibunya dengan senyuman. Melihat orang tercinta di sisinya, Maria merasa tenang dan merebahkan kepala, ingin melepas masker oksigennya. Henry bertanya kepada perawat apakah itu tidak apa-apa. Setelah mendapat jawaban, ia dengan lembut mencium bibir Maria. "Kamu harus menjaga anak-anak kita dengan baik." "Tidak, aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Kita akan bersama-sama merawat anak-anak dengan baik. Janji padaku bahwa aku akan baik-baik saja." Setelah itu, Maria dibawa ke ruang operasi. Keesokan harinya setelah Lucas bangun, Henry memberitahu anak itu bahwa ibunya telah melewati masa kritis. Akhirnya, keluarga 5 orang itu naik pesawat pulang, wajah mereka penuh harapan. Lucas merobek label anak yatim pakaiannya. Ini adalah film diangkat dari kisah nyata tentang gempa bumi tanggal 26 Desember 2004, bencana tsunami Samudra Hindia. Liburan keluarga 5 orang ini penuh duka dan keberuntungan. Mereka melewati keputusasaan, akhirnya bersatu. Kisah mereka seperti keajaiban. Bencana alam tak berperasaan, manusia penuh emosi. Kekuatan manusia kita sangat kecil ketika menghadapi alam. Selama kita bersatu dan saling mendukung, keajaiban akan terjadi. Film ini berakhir di sini. Judulnya Bencana Tsunami. Sampai jumpa di lain kesempatan.